Ya, halo friend. Kita lagi ngantri apa ini? Kereta gantung. Kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya kita ngantri dulu nih. Berkelok-kelok ngantrinya dulu. Di kereta gantung PMI. Ngantri selama 1 jam. Kereta gantung di Taman Mini Indonesia Indah pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto. Nah, ini kayaknya kereta kita nih. Setelah ngantri 1 jam. 1 jam ya Bu ya? Akhirnya kita bisa naik kereta juga. Ayo. Ayo. Oh, foto dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Ya. Oke, kita jalan-jalan ya. Kita traveling bersama. Oke. Waduh, ke atas. Panas, gak suka. Gedung Sasana Kriya dirancang pertama kali oleh arsitek Indonesia dari Bali, Ida Bagus Tukur. Diremajakan pada tahun 2012, gedung ini berfungsi sebagai gedung serbaguna yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas seminar, pameran, konvensi, atau wisuda. Dibangun tahun 1975, dibuat menyerupai bangunan asli Candi Borobudur dengan berbagai stupa yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Replika Borobudur di bawah ini merupakan objek swafoto yang cantik. Wisata hijau berkeliling Taman Mini Indonesia Indah dapat dilakukan dengan naik mobil listrik yang melalui berbagai anjungan dan wahana tersedia. Itu ayam kayaknya. Itu kayaknya ayam ya. Apa ini? Biang lala ini. Anjungan Jakarta menghadirkan konsep rumah Betawi dengan panggung Blandongan sebagai panggung kesenian Betawi, rumah delman, perpustakaan, Anjungan dan Jakarta. mini teater. Di sini juga tersedia Betawi Store untuk oleh-oleh khas Betawi. Anjungan Lampung dibangun pada tahun 1982. Anda dapat melihat pameran tenun ikat, anyaman bambu, dan patung-patung kayu sebagai hasil kerajinan khas Lampung. Kujang, senjata tradisional suku Sunda, simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan, adalah lambang khas Jawa Barat yang dapat Anda lihat di anjungan di bawah ini. Menara pandang Saujana yang ada di sebelah kiri belakang Anda adalah tempat Peta yang pas Indonesia. untuk menikmati keindahan archipelago. Miniatur kepulauan Indonesia dan melalui jogging track di sekelilingnya yang dapat Anda akses melalui plaza jembatan. Sebagai salah satu ikon utama Taman Mini Indonesia Indah, miniatur kepulauan Indonesia di bawah ini memperlihatkan Indonesia hijau dengan pulau-pulaunya yang begitu menawan. Replika pulau-pulau yang disebut sebagai Indonesia Archipelago menampilkan keindahan miniatur Indonesia nan hijau. Melalui archipelago, kita akan melihat tampak atas anjungan-anjungan yang ada di sebelah kiri dan dapat terlihat lebih jelas jika Anda meluangkan waktu untuk naik kereta gantung rute CBC. Di sebelah kiri, berseberangan dengan ujung Pulau Kalimantan, terlihat puncak Kadria atau Keraton di Kampung Beting, Kelurahan Bugis Dalam, sebagai kediaman resmi Kesultanan Pontianak, Kalimantan Barat. Puncak atap yang cukup tinggi dan berbentuk prisma yang terlihat di sebelah anjungan Kalimantan Barat adalah replika rumah adat suku Banjar dari Kalimantan Selatan yang dibangun sejak abad ke-16. Berseberangan dengan Kepulauan Halmahera ke sebelah kanan, ada
Anjungan Nusa Tenggara Barat dengan Balai Tani, yaitu rumah panggung khas NTB yang biasanya digunakan untuk pertemuan adat. Replika masjid kuno yang dibangun pada abad ke-18 serta replika Taman Kota Selong juga ada di situ. Replika rumah adat Nusa Tenggara Timur yang dibangun pada tahun 1985 juga dapat Anda kunjungi di sebelah Anjungan NTB. Karakteristik kepulauan tropis adalah anugerah alam satu-satunya di dunia yang begitu mengesankan. Keelokan mutu manikam Nusantara di Katulistiwa yang kita nikmati saat ini kiranya dapat mendorong kita untuk ikut merawat dan Ini buat memelihara. tari kecap nanti. Ya ini ya nih, berarti kalau kangen Bali kesini aja. Iya. Sesudah melewati archipelago, ada area panggung terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk atraksi luar ruang. Cendrawasih yang Wisnu Kencana itu ya, Bencana. mininya bagian Nah ini deh Istana Putri nih. Bangunan berwarna abu-abu yang terlihat di sebelah kiri Anda adalah Community Center. Di tempat ini Anda dapat beristirahat sejenak. Ini nggak bisa masuk. Mau ngapain kesini? Apa itu? Di arah sebelah kiri, Anda dapat berkunjung ke Anjungan Sulawesi Selatan dengan konsep rumah adat Toraja yang disebut tongkonan dengan simbol-simbol khas spiritualnya. Replika Benteng Rotterdam dan Masjid Raya Makassar juga ada di sini. Bersebelahan dengan Anjungan Sulawesi Selatan, ada kearifan budaya Sulawesi Tenggara dalam bentuk bangunan khas yang dikenal dengan nama Lopo-Lopo dan Api Batu Agung. Mulai turun nak. Papua nih, Papua di bawah Papua. Papua nak. Deh Papua deh tuh Honai. Tuh Honai nih, ini Keragaman budaya Honai. dan keindahan alam Papua tersedia di Pavilion Papua. Di sini ada rumah adat suku Dani yang disebut rumah Honai Oh, dan Honai. patung mumi. Ukiran kayu, kain tenun, patung, dan senjata tradisional Papua ada di Anjungan ini. Dapur Papua ada di sini. Kita pun ya, Saya mau ditabrak. kenapa nggak sih? Jadi kan di sana dulu kita belum turun. Kita balik lagi nih. Gas. Udah jangan. Kita belum turun. Kita pakai konsep apa selfie? Nanti di Instagram. Nah, jalan lagi nih kita. Iya. Kayak lagi nonton itu yang keren. Papua Tanah Damai berfokus ke area khusus Papua Barat dan Papua Selatan lewat kehadiran rumah pohon suku Kombai yang pernah dikenal dengan julukan The Lost Tribe of the World yang sekarang telah terhubung ke dunia luar melalui pemukiman baru. Di Anjungan ini kita juga bisa melihat pertunjukan seni dan budaya Papua dengan alat musik tifa dan bambu flute. Hamparan rumput nan hijau mendatangkan inspirasi yang luas bagi keluarga dan anak-anak. Dunia imajinasi adalah surga anak-anak untuk melahirkan banyak inspirasi. Wahana khas dengan konsep bangunan kerajaan atau kastil yang disebut sebagai istana anak di bawah ini adalah arena yang menghadirkan dunia imajinasi nan luas.
Tempat yang cantik untuk swafoto, dan area ini dapat juga digunakan untuk acara khusus bersama anak-anak. Lagi nggak kelihatan ini pemandangan itu, saya. Mengambil konsep rumah adat daerah Jawa Tengah dengan atap tinggi yang biasanya ada di daerah pegunungan, Caping Gunung memiliki kisah sejarah yang khas. Coba. Ayah. Tetehnya Dewi apa ya? Dari Dede nggak bisa. Sejak tahun 1980-an, Presiden Soeharto selalu menjamu para tamu kepala negara yang berkunjung ke Indonesia di Caping Gunung. Potret aja. Teteh, nah gitu. Nah gitu. Belum mulai juga. Atau udah nanti disuruh Dia sok-sok enggak. Siapa gitu? Candi Bentar adalah gerbang tradisional Bali yang berupa dua pilar yang disatukan oleh atap yang melengkung. Anda juga dapat menemui Balai Bengong, yaitu rumah panggung adat Bali untuk bersantai di Anjungan Bali. Ikon khas Gunung Bromo dan Kawah Ijen dapat ditemui di Anjungan, Jawa Timur di bawah ini. Taman yang indah dengan pemandangan air terjun buatan dengan nuansa alam suasana Jawa Timur dapat dinikmati juga di sini. awas itu. Replika Yogyakarta Hadiningrat dalam desain arsitektur Jawa kuno menampilkan sejarah dan budaya yang khas dapat ditemui di salah satu paviliun di Anjungan, Yogyakarta. Wayang kulit sebagai seni tradisional khas Yogyakarta juga ada di sini. Replika Candi Prambanan dari kuil agama Hindu sebagai warisan budaya nasional menjadi ikon khas yang ada di Anjungan, Jawa Tengah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah seperti pasar tradisional, rumah adat, dan berbagai aktivitas warga dalam kegiatan membatik dan kerajinan tangan lainnya Borobudur juga tuh, diperkenalkan di Borobudur. sini. Bangunan Nih, khas Borobudur berbentuk nih. benteng yang terlihat di kejauhan sebelah kiri adalah Museum Keprajuritan tentang sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia. Tidak jauh dari situ, ada wahana dunia air tawar yang menampilkan keanekaragaman dan kekayaan flora dan fauna air tawar Indonesia. Bangunan beratap tinggi di bawah ini adalah Sasana Adirasa Pangeran Sambernyawa. Sebagai rumah ibadah kejawen, di sini ada ruang meditasi khusus. Patung Buddha dengan berbagai ornamen keemasan itu mewakili tuh, simbol Buddha. kemurnian di Vihara Buddha Arya Dwipa Arama menghadirkan suasana agung. Di lantai dasar ada tempat ibadah dan kegiatan keagamaan. Ruang semedi dan meditasi terletak di lantai 2. Wahana kincir angin adalah salah satu atraksi untuk anak-anak di Taman Legenda. Di Pura Hindu Dharma Penataran Agung Kertabumi, selain Balai Agung dan Balai untuk upacara keagamaan, ada Balai Kulkul atau Menara Lonceng, dan Pringgitan sebagai paviliun terbuka. Bataranu menjadi inspirasi desain arsitektur gereja Kristen Protestan Haleluya. Selain untuk kegiatan ibadah minggu, gereja ini juga dapat digunakan untuk perayaan khusus. Kombinasi arsitektur Roma kuno dan tradisional Jawa, bangunan gereja Katolik Santa Katarina mengadakan ibadah minggu. Selain itu, umat juga dapat memakai gereja ini untuk perayaan-perayaan khusus seperti pernikahan atau ucapan syukur. Oh, Masjid Pangeran Masjid Diponegoro. Pangeran Diponegoro memiliki rancangan yang menggabungkan elemen kubah gaya Bizantium dengan struktur ruangan Yunani kuno yang indah. Kelenteng Kong Miao dibangun pada tahun 2009 dengan altar utama untuk Konghucu serta altar-altar lain untuk Guan Yu, Mazu, dan Yue Lao.
Kelenteng ini dapat digunakan untuk tempat peribadatan umat Konghucu, perayaan Cap Gomeh, Qingming, dan lain-lain. Sebagai teater IMAX pertama di Asia Tenggara pada 1984, Keongmas adalah salah satu ikon utama Taman Mini Indonesia Indah. Saksikan film-film